Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama admin di channel Guru dan OPS Bersatu. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Pada video kali ini, admin akan mengajak teman-teman semuanya untuk latihan prediksi soal dan jawaban tes P3K Guru PAI tahun 2021 kompetensi bidang. Soal pilihan ganda dengan jumlah soal 30 nomor. Silakan siapkan alat tulis Bapak Ibu Guru untuk latihan menjawab soal-soal berikut ini. Nanti di akhir video silakan tuliskan berapa jawaban yang benar dari Bapak atau Ibu Guru pada kolom komentar video ini. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini agar terus berkembang. Silakan subscribe, like, komen, dan share video ini ke akun media sosial Bapak Ibu Guru agar lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Mari kita mulai. Soal nomor 1. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa malu adalah sebagian dari iman. Fatimah adalah remaja putri yang senantiasa menundukkan pandangannya jika bertemu dengan orang yang bukan muhrimnya. Namun teman-temannya mengejeknya dan mengatakan bahwa dirinya so alim. Teman-teman lelakinya lebih menghormatinya dibandingkan teman Fatimah yang lain. Manfaat dari menjaga sifat malu yang sesuai dengan hal tersebut adalah titik-titik. A. Mendapat pujian dari teman. B. Merasa dirinya lebih mulia dari teman. C. Dapat terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. D. Disegani teman. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Dapat terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Soal nomor 2. Lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubati ma tabi'a bi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmati ma qanata min jannatihi ahadun. Seandainya seorang mukmin mengetahui azab yang ada di sisi Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang akan terlalu berambisi untuk meraih surganya. Dan seandainya orang kafir mengetahui kasih sayang Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang akan terputus asa dari meraih surganya. Hadis tersebut menjelaskan manfaat dari titik-titik. A. Khauf. B. Raja. C. Tasamuh. D. Optimis. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Khauf. Soal nomor 3. Jupri seorang pemuda yang sudah bekerja. Dia mempunyai cita-cita ingin menjadi orang sukses. Keluarganya menginginkan Jupri untuk segera menikah, tetapi Jupri tidak mau. Maka hukum nikah berdasarkan ilat adalah titik-titik. A. Haram. B. Sunnah. C. Wajib. D. Mubah. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Sunnah. Soal nomor 4. Huruf yang termasuk ikhfa berjumlah titik-titik. A. 12. B. 13. C. 14. D. 15. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. 15. Soal nomor 5. Menurut ulama sufi,
Suatu keadaan luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya disebut titik-titik. A. Mukjizat, B. Karomah, C. Maunah, D. Sihir. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Karomah. Soal nomor 6. Nikah mut'ah pertama kali pada zaman Nabi karena umat ketika itu berada pada masa transisi dari dunia jahiliyah ke dunia Islam. Alasannya kecuali titik-titik. A. Zaman jahiliyah perzinahan sudah menyebar luas. B. Sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna. C. Islam mewajibkan kepada kaum untuk pergi berjihad. Mereka merasakan sangat berat tinggal jauh dengan istri-istri mereka. D. Kaum yang ikut berjihad ada yang memiliki iman kuat dan lemah. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna. Soal nomor 7. Sebagai pengganti sistem bunga, maka Bank Islam menempuh cara-cara sebagai berikut kecuali titik-titik. A. Wadiah, B. Mudorobah, C. Rente, D. Musarokah atau sirkah atau persekutuan. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Rente. Soal nomor 8. Suatu kejadian dalam hidup seseorang yang tidak menyalahi tradisi. Kejadiannya sesuai dengan kebiasaan yang umum atau bahkan lazim berlaku. Hal ini tidak dapat dikatakan mukjizat. Itulah sebabnya mengapa banyak hal aneh yang dikeluarkan oleh ahli-ahli sulap bahkan ahli-ahli sihir tidak dinyatakan sebagai mukjizat. Hal tersebut merupakan kesesuaian unsur utama mukjizat yang berbunyi titik-titik. A. Jabalul Ardi, B. Horikun lil Adah, C. Horikun lil Adl, D. Khalidun fil Amar. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Horikun lil Adah. Soal nomor 9. Kiamat dibagi menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Di bawah ini adalah tanda-tanda kiamat sugro kecuali titik-titik. A. Muncul banyak fitnah. B. Banyak terjadi pembunuhan. C. Perbuatan hina merajalela. D. Munculnya Dajjal, terbitnya matahari dari sebelah barat. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Munculnya Dajjal, terbitnya matahari dari sebelah barat. Soal nomor 10. Hukum mendirikan pemerintahan yang di dalamnya syariat Islam dapat dilaksanakan dengan baik hukumnya menjadi sebuah kewajiban kolektif. Di bawah ini yang bukan termasuk dasar-dasar yang dimiliki pemerintahan dalam Islam adalah titik-titik. A. Keadilan yang bersifat menyeluruh kepada rakyat. B. Sifat jujur, ikhlas, serta bertanggung jawab. C. Keadilan yang bersifat sepihak kepada rakyat tertentu. D. Tauhid yang mengandung arti taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1.
Jawabannya adalah C. Keadilan yang bersifat sepihak kepada rakyat tertentu. Soal nomor 11. Di bawah ini yang bukan cara pengangkatan khalifah dalam perjalanan sejarah Islam adalah titik-titik. A. Pengangkatan khalifah melalui pemilihan oleh tokoh umat. B. Pengangkatan khalifah melalui pemilihan langsung oleh rakyat. C. Pengangkatan khalifah berdasarkan keturunan. D. Pengangkatan khalifah berdasarkan secara sepihak rakyat. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Pengangkatan khalifah berdasarkan secara sepihak rakyat. Kita lanjut soal nomor 12. Pak Untung telah divonis sakit kanker dengan stadium tinggi. Dikatakan oleh dokter bahwa usianya tidak akan lama lagi. Namun beliau tidak putus asa. Dalam sehari-hari, setelah berobat, beliau selalu berdoa dalam sakitnya agar diberi kesembuhan. Pak Untung tidak menyerah begitu saja pada putusan takdir. Setelah beberapa hari berlalu, betapa terkejutnya dokter pemeriksa karena kankernya nyaris hilang. Dalam kasus ini termasuk dalam kategori titik-titik. A. Takdir mubrom. B. Takdir mu'alak. C. Takdir qadar. D. Takdir muafik. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Takdir mu'alak. Soal nomor 13. Di antara keindahan lafal Al-Quran, ia menyebut kata yaum atau hari relevan dengan jumlah hari, yaitu sebanyak titik-titik. A. 363 kali. B. 364 kali. C. 365 kali. D. 333 kali. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. 365 kali. Soal nomor 14. Kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat titik-titik. A. Quran surat Al-Baqarah ayat 59. B. Quran surat Ali Imran ayat 59. C. Quran surat An-Nisa ayat 59. D. Quran surat An-Nahl ayat 59. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Quran surat An-Nisa ayat 59. Soal nomor 15. Perkembangan wilayah Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terus berlanjut sampai ke wilayah Mesir. Pada saat itu penduduk Mesir, yaitu suku bangsa Kipti atau Kupti, yang sangat mengharapkan bantuan dari orang-orang Islam. Hal ini menyebabkan suku bangsa Kipti mengharapkan bantuan orang Islam adalah titik-titik. A. Terjadi bencana alam. B. Terjadi perang Yarmuk. C. Terjadi peperangan di Ajnadin. D. Terjadi penganiayaan dari bangsa Romawi. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Terjadi penganiayaan dari bangsa Romawi. Soal nomor 16. Utsman bin Affan melaksanakan politik ekspansi untuk menaklukkan beberapa daerah-daerah seperti Ciprus, Armenia, Tripoli, An-Nubah, Kufah,
Fars, dan Kerman. Wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alamnya dan hasil bumi yang sangat melimpah adalah wilayah titik-titik. A. Cyprus, B. Armenia, C. Tripoli, D. Kupa. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Cyprus. Soal nomor 17. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dianjurkan mempunyai sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain. Dalil Al-Quran tentang toleransi beragama terdapat dalam surat titik-titik. A. Surah Al-Isra ayat 6, B. Surah Al-Mulk ayat 6, C. Surah Al-Kafirun ayat 1-6, D. Surah Al-Balad ayat 1-6. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Soal nomor 18. Lengkapi hadis di bawah ini. Tolabul ilmi titik-titik. A. Faridatun ala muslimin, B. Faridatun ala kulli muslimin, C. Walau bisin, D. Faridatun ala kulli mu'minin. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Faridatun ala kulli muslimin. Soal nomor 19. Hadis pada nomor 18 di atas yang berarti mencari ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Jika berdasarkan kualitasnya, hadis tersebut termasuk titik-titik. A. Sahih, B. Hasan, C. Dhaif, D. Palsu. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Dhaif. Soal nomor 20. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus meliputi 3 bidang, yaitu bidang diniyah, bidang tarikh, dan bidang filsafat. Di bawah ini adalah keilmuan bidang diniyah yang berkembang pada zaman tersebut adalah titik-titik. A. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, B. Ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu tarikh, C. Ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu bahasa, D. Ilmu tarikh, ilmu kalam, ilmu nahwu. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam. Soal nomor 21. Bani Umayyah di Andalusia adalah kekhalifahan yang berkuasa di semenanjung Iberia dalam rentang waktu antara abad ke-8 sampai abad ke-12. Berikut ini wilayah yang termasuk semenanjung Iberia adalah titik-titik. A. Spanyol, Amerika, dan sebagian Portugal. B. Spanyol, Portugal, dan Prancis bagian selatan. C. Portugal, Spanyol, dan Damaskus. D. Prancis, Amerika, dan sebagian Spanyol. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Spanyol, Portugal, dan Prancis bagian selatan. Soal nomor 22. Orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis disebut A. Sanad, B. Matan, C. Rawi, D. Rijalul hadis.
Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Rawi. Kita lanjutkan soal nomor 23. Peristiwa perang terpenting yang telah dilalui oleh Salahuddin Al-Ayyubi antara lain kecuali titik-titik. A. Pertempuran Safuriyah. B. Pertempuran Hittin. C. Perang Siffin. D. Pembebasan Al-Quds atau Baitul Maqdis. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Perang Siffin. Soal nomor 24. Silsilah orang-orang yang menghubungkan kepada isi hadis disebut titik-titik. A. Sanad. B. Matan. C. Rawi. D. Rijalul hadis. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Sanad. Kita lanjutkan soal nomor 25. Islam mengikis keadaan masyarakat yang berkasta, merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik tanpa adanya penindasan atas perbedaan kasta. Perubahan ini tidak terlepas atas peran titik-titik. A. Para wali. B. Para mubalik. C. Para wali dan para mubalik. D. Para saudagar. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Para wali dan para mubalik. Soal nomor 26. Hadis yang secara makna datang dari Allah Subhanahu wa taala, sementara redaksinya dari Rasulullah SAW disebut titik-titik. A. Hadis sahih. B. Hadis hasan. C. Hadis maudhu. D. Hadis qudsi. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Hadis qudsi. Kita lanjutkan soal nomor 27. Para wali atau wali songo dalam menyampaikan dakwahnya dengan bermacam-macam strategi, termasuk menggunakan media dakwah wayang kulit adalah Sunan titik-titik. A. Sunan Kudus. B. Sunan Ampel. C. Sunan Derajat. D. Sunan Kalijaga. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Sunan Kalijaga. Soal nomor 28. Maksud dari Quran surat Al-Ma'un ayat 1-3 bahwa yang terkategori mendustakan agama adalah A. Orang-orang yang membuat hadis palsu. B. Orang-orang yang memberi makanan pada orang miskin. C. Orang-orang yang menindas anak-anak yatim. D. Orang-orang yang lalai sholatnya. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Orang-orang yang menindas anak-anak yatim. Soal nomor 29. Tiba-tiba tanpa sengaja kaki Anton dijilati anjing liar dari belakang. Jenis najis apakah yang dimiliki Anton pada kakinya? A. Najis mughaladhah. B. Najis biasa. C. Najis kecil. D. Najis mutawasithah. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Najis mughaladhah. Soal nomor 30. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi
sebagai tanda bagi orang benar-benar menggunakan akalnya adalah A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191, B. Quran Surat Ali Imran ayat 191, C. Quran Surat An-Nisa ayat 191, D. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 191. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Alhamdulillah, saya sudah selesai membacakan seluruh soal dan jawabannya. Silakan cek berapa jawaban yang benar dari Bapak atau Ibu Guru. Kemudian silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan saya juga memohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian video ini. Kemudian bantu dukung channel ini agar terus berkarya, caranya dengan subscribe bagi yang belum subscribe, like, dan share video ini ke akun media sosial teman-teman, agar yang lain tahu apa yang kalian tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.